Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Akilah Arianto dengan NRP 5025251203. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan me- meresponsi tugas satu, nomor satu sampai dengan 6. Namun pada awalnya saya sedikit klarifikasi di sini. Beberapa part akan saya skip untuk menjaga durasi tetap seperti yang berada pada aturan. Jadi tidak semua soal akan saya bahas secara tuntas. Nah, baik langsung saja di sini nomor satu kita disuruh untuk mengetahui tentang mencari tentang berapa jumlah bilangan angka berarti dari berbagai bilangan. Nah, di sini langsung kita ambil saja satu contoh. Nah, di sini pada contoh bagian C, di sini ada 0,04600. Nah, di sini 0 di depan itu tidak dihitung, sementara 0 di belakang setelah desimal itu akan dihitung. Yang dimana angka berartinya ada 4 dengan eh, yaitu 4600. 0 di sini dan 0 di sini tidak dihitung. Nah, selanjutnya pada nomor 2, di sini kita disuruh untuk membulatkan bilangan sampai ke 3 angka berarti. Nah, di sini kita ambil contoh pada bagian E di sini. Nah, di sini, tiga angka berartinya itu ya adalah 1,00 karena pembulatannya naik. Nah, lanjut pada nomor 3 di sini kita akan mengoperasikan bilangan-bilangan berikut dan tuliskan hasilnya dengan jumlah bilangan berarti yang benar. Nah, kita ambil saja contoh di sini. Pada bagian B, 4,68 kali 10 pangkat 6 dikurang dengan 8,2 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini kita akan mengkalikan 4,68 dengan 10 pangkat 6 menjadi ini dan menguranginya dengan 820, yaitu ini yang akan menghasilkan ini dan akan dibulatkan di sini karena angka pertama hanya tiga angka berarti. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, 4,68 kali 10 pangkat 6. Nah, selanjutnya di nomor baik, untuk nomor 4, 5, dan 6 saya akan membahas hanya salah satu nomornya dikarenakan pada nomor ini memiliki jenis yang kurang lebih sama dan saya ingin agar waktunya dapat dilakukan sesingkat mungkin agar tetap memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan. Nah, di sini pada nomor 4 kita akan digunakan untuk Taylor dari orde ke 0 sampai 0 sampai ke 4 dari F2 untuk menaksir nilai F2 dari fungsi fx e pangkat min x. Nah, di sini kita mengetahui bahwa fx e sama dengan e pangkat min x dengan taksir F2 dengan basis x sama dengan 1. Nah, di sini kita ingin mencari F2. Lah, di sini kita mendapatkan bahwa xi sama dengan 1 dan xi plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita mendapatkan nilai h yang untuk menggunakan eh, nilai H karena semua suku Taylor itu akan menggunakan H nantinya. Di sini kita mendapatkan nilainya satu. Nah, karena nilainya satu, H ini semua akan bernilai satu baik berapapun angkanya. Di sini kita telah mendapatkan fungsinya dengan pola plus minus dapat dilihat di sini. Lalu di sini kita akan menghitung semua titik dari X sama dengan satu di sini. Lalu kita akan menilai eksaknya di sini. Lalu kita akan menghitung tiap ordenya. Di sini ada 2 sama dengan F1. Lalu kita akan menghitung errornya dengan rumus seperti ini. Lalu ordenya itu. Lalu kita melanjutkan ke orde selanjutnya, orde satu. Lalu kita akan menghitung errornya, yaitu ini 100%. Lalu lanjut ke orde 2 dengan hasil seperti ini 0,18395 dengan error 35,9%. Lalu kita masuk ke orde 3 dengan nilai 0,12263 dengan error 9,4%. Lalu masuk ke orde terakhir ataupun orde 4 dengan nilai F2 adalah 0,13796 dengan error 2,0%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyaknya
soal-soal yang tidak dapat saya jelaskan. Eh, Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Brian Derek Pangidi. Saya dengan NRP 502551198. Saya hari ini akan menjelaskan tugas 2 dari komputasi numerik. Saya mendapatkan bagian dari 3,5 hingga nomor 5. Saya membahas salah satu soal saja, karena overall akan mirip-mirip saja. Dari untuk bagian 3 saya menjelaskan bagian D, yaitu ln x sama dengan 1 ditambah 1 per x² dengan interval 3 sampai dengan 4. Untuk X sama dengan 3, hasil dari fungsi akan menghasilkan minus 0,0124988822. Sedangkan kalau misalnya X sama dengan 4, fungsinya akan menghasilkan hasilnya adalah 0,323794361. Jadi kita masukkan ke dalam tabel. Lalu dengan metode Bolzano kita akan mengambilkan nilai tengah dari setiap iterasi. Seperti 3 dan 4, nilai tengahnya 3,5. Lalu masukkan nilai 3,5 ke dalam fungsi yang sudah ada. Jadi akan menghasilkan 0,171130315. Lalu lalu dicek hasil dari fx3 dengan fx1 dan fx2 mana yang terpengaruhi di bagian sini. Karena dia positif, jadi dia akan menggantikan posisi dari fx2. Lalu di sini di iterasi kedua dibuat 3 dengan x2 diganti menjadi 3,5, dikarenakan ketika kita mencari 3,5 hasilnya itu lebih kecil. Jadi 3,5 kita tetap mengambil nilai tengah. Lalu kita cari tadi fx1 dia menghasilkan tetap yang sama, fx2 adalah hasil fx3 sebelumnya. Lalu dari hasil fx3 yang fx3 sama dengan 3,25 menghasilkan 0,08398,044. Lalu dibandingkan dengan fx2 dengan fx1. Pada posisi ini yang terpengaruh adalah fx2 dikarenakan nilainya lebih kecil daripada fx2. Lalu pada iterasi ketiga, nilai x2 digantikan x3 sebelumnya. Lalu pada x3 dicari nilai tengah dari 3 dan 3,25 yaitu 3,25. Lalu mencari nilai f3 yaitu 0,037034283. Lalu dibandingkan dengan fx1 dengan fx2 lagi. Lalu menghasilkan lalu di sini tuh fx3 lebih kecil daripada fx2. Lalu maka di iterasi selanjutnya dia akan digantikan. Di iterasi keempat, x1 adalah tetap x2 digantikan dengan x3 sebelumnya. Lalu kita mencari tetap x ketiga, yaitu nilai tengah dari 3 dan 3,125 yaitu 3,0625. Lalu setelah dicari fx3 nya adalah 0,01609335. Di sini sudah mendekati dengan 0. Jadi angka persamaan di atas adalah 3,0625. Lanjut pada nomor 4, saya akan membahas pada bagian B. Pada bagian B menggunakan metode regula falsi dengan fungsi adalah Euler pangkat x sama dengan 2x tambah 21. Dari x sama dengan 3 sama dengan 4. Di x1 sama dengan x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 4. Lalu dicari nilai x3. Lalu nilai fx1 dan fx2 dicari dengan memasukkan nilai dari 3 dan 4. Lalu dari fx3 dimasukkan dari fx yang telah dicari tadi. Lalu nilainya dibandingkan. Nilai dibandingkan dengan fx1 dan fx2 sama dengan metode Bolzano. Lalu pada fx2 dikarenakan tadi yang digantikan adalah nilai dari f2 digantikan dari nilai fx1, maka x1 digantikan dengan nilai x3 sebelumnya. Lalu tetap sama kita mencari x3. Lalu jika x3 sudah ada, kita bandingkan lagi dengan x1 dan x2. Ternyata kita menggantikannya dengan x1 karena dia tuh berada di minus. Lalu kita lihat pada yang iterasi ketiga,
Dikarenakan tadi yang digantikan adalah X1, maka karena digantikan dengan X1, maka nilai X1 akan didapatkan dari nilai X3 sebelumnya. Lalu dicari lagi nilai X3, fx1, fx2, lalu mencari nilai dari x3 adalah minus 0,281628961. Lalu dibandingkan dengan x1 x2, karena nilai minus jadi dibandingkan dengan x1. Lalu di sini karena yang terpengaruh adalah x1, maka nilai x1 akan diambil dari nilai x3 sebelumnya. Lalu kita mencari nilai dari x3, lalu kita kita cari si x3. Lalu di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya berdasarkan tabel dari iterasi di atas dapat dikatakan bahwa akarnya adalah 3,3141570. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Saya buka dari sini. Oke. Pada soal nomor 5 ada disuruh membuat sebuah analisis mengenai metode yang memiliki tingkat akurasi dan presisi paling tinggi dalam menyelesaikan persamaan berikut. Persamaannya adalah fx 1 min 0,6x per x dengan perhitungan dibuat sampai 3 iterasi dengan x 0 sampai dengan 2. Kita pertama menggunakan metode grafik. Lalu yang kedua kita menggunakan metode tabulasi, dan yang ketiga metode Bolzano, dan yang keempat adalah metode keempat. Nah, setelah dari semua iterasi yang telah dibuat atau semua cara yang telah kita buat, kesimpulan kami adalah metode yang paling akurat adalah metode tabulasi. Mengapa tabulasi? Dikarenakan metode tabulasi itu dapat memeriksa nilai hingga berapa angka di belakang koma, dan ini dapat berlanjut terus menerus sehingga kita dapat menghasilkan nilai dari 0,00000240001. Jika dibandingkan dengan yang lain, tidak ada yang lebih akurat dan lebih presisi lagi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Rehanok Ramadan, NRP 502525, izin menjelaskan hasil pengerjaan tugas. Tugas 2 komputasi numerik. Saya dapat bagian nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3,5. Nomor 1 mungkin aku akan bahas beberapa soal aja karena tipe-tipe soalnya sebenarnya sama konsepnya. Jadi ini ada persamaan pangkat x min 2 sama dengan 0. Itu cara cari akar persamaannya itu pertama kita bikin tabel gini dulu. Kita cari x-nya itu dari min 3 sampai 3 dan kita masukin ke fx-nya. Kalau misalkan kita udah nemuin di mana nih terjadi mereka di mana mereka terjadi perubahan tanda. Di sini dia terjadi perubahan tanda di x-nya 2 dan di x-nya min 2 dia terjadi perubahan tanda. Yang tadinya positif menjadi minus. Ya, begitu. Di sini maksudnya X1 nih dia terjadi perubahan tanda. Dia X-nya 2 dia jadi positif. Nah, dan di sini pas X-nya min 2 min satunya itu udah berubah jadi negatif. Grafiknya seperti ini. Ketika X-nya min 2 dia itu masih positif dan dia turun grafiknya jadi negatif, berubah. Min 2 itu masih positif, pas dia masuk ke satu itu masih negatif. Jadi karena terjadi perubahan tanda. Jadi dari grafik di atas yang merupakan angka persamaan maksud adalah satu dan min 2 karena di satu itu dia perubahan tanda ke x-nya yang 2 itu jadi positif, dan yang min satu dan yang min 2 maksudnya dia berubah ketika x-nya itu menjadi min satu itu jadi negatif. Oke, mungkin lanjut ke yang metode tabulasi. Kalau yang metode tabulasi itu sebenarnya sama-sama aja sih, mirip kayak yang di atas. Dia itu nyari fx-nya itu yang perubahan tanda juga. Tapi kali ini x-nya itu kita pakai lebih detail. Mungkin ini lebih gampang kalau kita pakai Excel ya. Kalau aku sih pakai Excel. Jadi
tinggal bikin rumus saja, tinggal tarik-tarik ke bawah. Misalkan ini A, pangkat X min 2 sama dengan 0. Grafiknya kan tadi udah didapat ya, di atas. Jadi ini tinggal bikin X-nya itu, tadi kan dapat 1 dan min 2. Jadi kita bikin min 2 sampai min 1 dan 1 sampai 2. Di sini kita cari di mana sih dia perubahan tandanya itu tadi ternyata di sini. Nah, lanjut lagi kita bikin dua angka di belakang koma, lanjut sampai ke 4 angka belakang koma sampai dia itu benar-benar mendekati ke 0. Di sini didapatkan dia terjadi perubahan tandanya itu em, di X1-nya itu 84 min 1,8413 dan X1-nya itu 11462. Lihat di sini jadi perubahan tanda yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif menjadi negatif. Seperti itu. 10x, 10 pangkat X sama dengan 100 min 2x. Kita ambil X1-nya 2, X2-nya itu 1. Bebas sih sebenarnya. Iterasi pertamanya yaitu X3-nya dapat dari ini 2 tambah 1 bagi 2. Ternyata dia fx3-nya itu dapatnya minus. Kalau minus berarti x2-nya itu yang berubah diambil dari x3. Dia selalu berubah.